Saya kritik untuk Kiai Imaduddin. Anda kalau punya tesis, selesaikan dengan diskusi. Jangan dengan ujaran kebencian, mengajak umat untuk membenci satu sama lain. Anda Kiai, mestinya Anda baik mengajak umat untuk kebaikan, bukan malah menebar kebencian. Ya, ini kritik saya buat Kiai Imaduddin. Dan yang buat pendukung-pendukungnya ini, gunakan akal sehat, akal waras. Mari kita jaga ulama, al-ulama, kiai, orang baik, ustadz-ustadz. Kita jaga marwahnya. Kita harus persatukan, bukan malah kita ikut-ikutan untuk mengadu domba. Kiai Habaib diadu domba. Mereka adalah Yahudi, mereka. Ini fitnah. Sama halnya seperti framingan-framingan makam palsu. Sampai hari ini tidak ada buktinya. Siapapun, mau dia Habib, ngakunya cucu Nabi, mau dia Kiai, jalur Wali Songo, ngakunya juga ketersambungan ada sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau perilaku-perilakunya ujaran kebencian, mengajak umat untuk membenci satu sama lain, itu yang mesti ditabrak. Karena apa? Karena sesungguhnya, entah itu oknum Habib atau oknum Kiai yang mewakili daripada al-ulama, sejatinya mereka-mereka lah yang menghancurkan marwah keulamaan. Mereka menghancurkan marwah kiai-kiai yang lain. Mereka menghancurkan Habib-Habib yang lain. Mereka lah sesungguhnya yang merusak. Ya, maka saran saya untuk Habib-Habib oknum ini jadikan pelajaran, ini adalah hikmah. Nanti Habib yang lain kena imbasnya gara-gara bahar, yang lain kena imbas. Juga sama ini. Saya kritik untuk Kiai Imaduddin. Anda kalau punya tesis, selesaikan dengan diskusi. Jangan dengan ujaran kebencian, mengajak umat untuk membenci satu sama lain. Anda Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Ngawaf Official, polemik perdebatan tentang batalnya nasab Sadah Ba'alwi hingga saat ini malah memunculkan kegaduhan dan perpecahan di tengah-tengah umat. Begitu banyaknya penolakan-penolakan, baik itu yang menolak Kiai Haji Imaduddin ataupun yang menolak para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak kemunculannya Kiai Imaduddin yang membahas terkait nasab, umat malah saling serang satu sama lain. Umat malah saling fitnah satu sama lain. Itu diakibatkan karena tidak selesainya polemik isu batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini. Dan hingga saat ini banyak bermunculan statement-statement yang menanggapi terkait kemunculannya Kiai Imaduddin yang membahas tentang nasab. Karena dilihat daripada pergerakan Kiai Imad hingga saat ini beserta para pendukungnya, Abbas Buntet, Fuad Pleret, Muharrar Hudori, dan Ormas PWI, itu terus menyuarakan narasi-narasi kebencian terhadap para habaib. Tak lepas sampai di situ, mereka pun bahkan sampai menolak acara-acara yang diadakan, yang mana dalam acara tersebut mendatangkan atau diisi oleh para habaib. Nah, hal tersebut menimbulkan reaksi-reaksi dari para ulama, para habaib, para kiai, tak terkhusus masyarakat biasa yang ikut menanggapi terkait polemik isu batalnya nasab. Dalam hal ini, tak lepas juga Gus Arya ikut menyoroti terkait kemunculannya Kiai Imad. Gus Arya melihat terkait gerakannya Kiai Imad ini malah semakin membuat umat gaduh, malah semakin membuat umat kebingungan terkait kemunculannya nasab karena ketidak ada tanggung jawabannya Kiai Imad terkait penelitiannya tersebut. Gus Arya memberikan kritik keras terhadap Kiai Imaduddin yang terus berselancar di luar tanpa ada keberanian sedikit pun untuk mendiskusikan tesisnya tersebut dengan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita ketahui beberapa waktu yang lalu sempat diadakan beberapa kali diskusi, di antaranya di Kesultanan Banten. Kiai Imaduddin tidak berani untuk datang mempertanggungjawabkan atas statementnya yang membatalkan nasabnya Sadah Ba'alwi. Lalu di Robitoh Alawiyah pun Kiai Imaduddin tidak berani untuk datang bertanggung jawab mendiskusikan atas apa yang telah ditelitinya terkait batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini. Nah, hal tersebut menjadikan bukti bahwasannya Kiai Imaduddin ini hanyalah ingin memecah belah umat melalui isu batalnya nasab. Kiai Imaduddin serta para pendukungnya
bertujuan untuk menjauhkan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat terkhusus dari kalangan Nahdiyin yang begitu amat mencintai dan memuliakan dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak narasi-narasi yang dilontarkan atau dikeluarkan oleh kelompok-kelompok Kiai Imaduddin atau para pendukung Kiai Imaduddin tersebut. Di antaranya, dia menyerang dengan narasi bahwasanya para habaib ini penjajah. Mereka menyerang bahwasanya para habaib ini bukan keturunan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari hal tersebut menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah-tengah umat, yang mana tidak sampai di situ saja. Umat hingga saat ini masih gontok-gontokan dan saling serang satu sama lain. Itu diakibatkan karena kemunculannya Kiai Imaduddin yang membahas terkait nasab Sa'adah Ba'alwi. Tidak sampai di situ, umat di bawah hampir berbentrokan fisik dengan sesama muslim. Diakibatkan karena narasi yang dimunculkan oleh Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya tersebut. Nah, dalam hal ini, kita jangan sampai terprovokasi ikut-ikutan terhadap gerakan-gerakan yang dimunculkan oleh Imaduddin beserta para pendukungnya. Karena sudah jelas-jelas dan fakta bahwasanya mereka ini orang-orang yang ingin memecah belah umat, yang ingin menjauhkan umat dari para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terselamatkan daripada polemik yang dimunculkan oleh Kiai Imaduddin berkaitan tentang nasab Sa'adah Ba'alwi, dan kita terus diistiqomahkan mencintai dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada konten kali ini dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.